Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pritya Sinta Yunita Dewi dengan NIM 211066217. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat, yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dalam Peningkatan Penjualan pada UMKM Keripik Singkong 2 Panda, Studi Kasus Desa Bajem, Kecamatan Sojayan, Kabupaten Blitar. Untuk bab 1, latar belakang, fokus penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, termasuk komoditas singkong yang berada di Blitar. Di Desa Bajem ini ada daerah subur dengan produksi singkong tinggi, namun pemanfaatan singkong yang belum optimal. Pada UMKM ini, singkong diolah menjadi keripik, namun menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan penjualan dan daya saing. Fokus penelitian yang pertama, apa saja strategi pemasaran yang dilakukan UMKM keripik singkong 2 Panda terhadap peningkatan penjualan? Kedua, bagaimana pengaruh strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan pada UMKM keripik singkong 2 Panda? Untuk batasan penelitian berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, penelitian ini dibatasi pada analisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh UMKM yang berada di Desa Bajem, dan fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana strategi pemasaran yang mencakup aspek promosi, harga, distribusi, dan produk dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan UMKM keripik singkong 2 Panda terhadap peningkatan penjualan. Kedua, menganalisis pengaruh strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan pada UMKM keripik singkong 2 Panda. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemasaran, khususnya dalam konteks UMKM. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan dan loyalitas konsumen pada UMKM, terutama di sektor makanan ringan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami topik strategi pemasaran yang efektif untuk UMKM. Manfaat praktis yaitu penelitian ini bermanfaat bagi UMKM dalam memahami pentingnya penerapan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan daya saing mereka. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar dan preferensi konsumen, sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan frekuensi pembelian ulang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi UMKM lain yang ingin meningkatkan kinerja penjualannya melalui penerapan strategi pemasaran yang optimal. Untuk bab 2, berisi landasan teori dan penelitian terdahulu. Pengertian pemasaran. Menurut Klotter dan Armstrong 2009, pemasaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Sedangkan menurut Ronkuti 2017, pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menawarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Selanjutnya, strategi pemasaran. Menurut Asauri, strategi pemasaran adalah seperangkat tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memandu usaha pemasaran suatu perusahaan dari waktu ke waktu pada semua tingkatan dan acuan serta alokasi, terutama respon perusahaan terhadap lingkungan dan kondisi persaingan yang selalu berubah.
3 faktor utama penyebab terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran. Menurut Priyanggari 2013, yang pertama, daur hidup produk, di mana strategi harus disesuaikan dengan tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan tahap kemunduran. Kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan, apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil daripada. Ketiga, situasi ekonomi, di mana strategi pemasaran harus disesuaikan sesuai dengan kondisi ekonomi dan pangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi? Landasan teori yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix, biasa disingkat dengan 4P, yaitu produk atau produk, price, harga, promotion, promosi, place, tempat. Selanjutnya UMKM. UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh individu, rumah tangga, atau kelompok kecil dengan kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset, omset, dan jumlah tenaga kerja. UMKM dikategorikan sebagai berikut berdasarkan skala dan kapasitasnya. Yang pertama, usaha mikro. Memiliki aset dan omset yang lebih rendah, serta jumlah tenaga kerja yang sedikit. Kedua, usaha kecil, lebih besar dari usaha mikro, dengan modal dan omset yang lebih tinggi, serta berpotensi untuk berkembang lebih jauh. Tiga, usaha menengah, memiliki aset dan omset yang lebih besar dibandingkan usaha mikro dan kecil, serta kapasitas untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pengaruh strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan. Menurut Ciptono 2019, UMKM yang berhasil menerapkan strategi pemasaran serta konsisten akan mencapai hasil yang optimal dan mampu bersaing dengan bisnis yang lebih besar. Indikator-indikator tersebut menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan menentukan area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu menurut Sulfiana 2020 dengan judul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan pada Rumah Makan Mbak Daeng Alauddin Makassar. Yang kedua, Asnah 2022 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Keripik Singkong pada UD Hamisah, Desa Sumber Baru, Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Muslimin dan kawan-kawan 2022 dengan judul Strategi Pemasaran untuk meningkatkan penjualan pada usaha UMKM sederhana pada studi kasus Desa Konda, Kecamatan Konda. Dengan penelitian terdahulu ketiga tersebut menerapkan penelitian kualitatif. Bab 3, metodologi penelitian, yang berisi metode, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, pengujian kredibilitas data. Metode, di sini penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan yang ada dan pola pengamatan dengan rentang waktu tertentu. Sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dengan observasi dan wawancara dengan UMKM, dan data sekunder dengan literatur dan dokumentasi terkait. Dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, mengamati proses produksi dan pemasaran UMKM, wawancara dengan mendalami perspektif pemilik dan karyawan terkait strategi pemasaran, dokumentasi dari dokumen yang dipublikasikan, dan jurnal ilmiah yang sesuai dalam permasalahan penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dasar namun tetap memberikan ruang untuk pertanyaan tambahan yang relevan yang dapat muncul selama wawancara. Selanjutnya, catatan observasi mencakup
pengamatan langsung terhadap proses produksi, strategi promosi yang digunakan, serta interaksi dengan pelanggan. Dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Teknik analisis data. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data tematik. Pengujian kredibilitas data menggunakan trigulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, misalnya data wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait strategi pemasaran. Kedua, member check, memastikan hasil wawancara atau data lainnya sesuai pemahaman informan dari UMKM tersebut. Kesimpulannya, dari proposal penelitian ini adalah bahwa UMKM keripik singkong yang berada di Desa Mbajem, Kecamatan Sutojaya memiliki potensi besar dalam industri camilan berbahan dasar singkong. Dalam menghadapi persaingan pasar makanan ringan yang semakin ketat, UMKM ini perlu menerapkan strategi pemasaran yang efektif, meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi. Penerapan strategi pemasaran yang tepat termasuk pemanfaatan media sosial diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan keripik singkong yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM di sektor makanan ringan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf.